Saya ingin nambahkan, kalau dalam hukum tenaga kerja, ada hukum material dan ada hukum formil. Hukum material kan Anda sudah belajar apa itu hukum material dan apa itu hukum formil. Kalau hukum material itu adalah satu, rujukannya Anda nanti bisa dicek semua peraturan tentang undang-undang tentang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Maka di situ semua sudah ada aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Ada juga PP-nya, PP atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja, maka Anda harus buka-buka semua. Karena banyak tentang upah, tentang PKWT, tentang status kerja, maka Anda kalau ingin mengetahui lebih banyak, Anda buka webnya Kementerian Tenaga Kerja, maka di situ banyak peraturan-peraturan menteri dan peraturan-peraturan pemerintah. Yang ketiga, hukum material itu bisa juga dari PK, perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibikin antara kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja. Kemarin Anda sudah kumpulkan. Yang kedua, peraturan perusahaan atau PP. Peraturan perusahaan ini lain dengan perjanjian kerja. Peraturan perusahaan ini yang dibuat oleh pengusaha sendiri mengenai tata tertib dalam sebuah perusahaannya. Misalnya mengatur tata tertib absensi, mengatur tata tertib busana yang dipakai, kemudian attitude, ya attitude, kemudian terkait dengan kode etik, itu namanya peraturan perusahaan. Itu juga bisa menjadi sumber hukum material dalam perundang-undangan di bidang ketenaga kerja. Yang ketiga, ada PKB, Perjanjian Kerja Bersama. PKB ini, kalau yang perjanjian kerja kan dibuat oleh masing-masing individu pekerja. Kalau PKB ini dibuat oleh serikat buruh sebagai perwakilan dari tenaga kerja. Maka biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu, di industri-industri pabrik-pabrik itu nggak perlu bikinnya PK satu-satu untuk pekerja, itu nggak perlu. Kalau dia punya serikat pekerja, maka serikat pekerjanya aja yang kemudian mendraft itu, kemudian tanda tangan semuanya, itu menjadi perjanjian kerja bersama. Nah, ada juga Anda bisa cek putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan Mahkamah Agung gitu ya, untuk memperkaya pengetahuan kita di bidang hukum tenaga kerja. Kalau ada masalah di bidang ketenaga kerjaan yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, maka ada hukum formilnya. Hukum formil kan bagaimana cara mengajukan sengketa di muka pengadilan. Maka ada namanya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Misal kalau ada misalnya sekarang ini terdampak COVID-19, banyak pekerja yang dirumahkan, banyak pekerja yang di PHK, seperti pekerja SPG di Ramayana, SPG di Matahari, kan banyak yang diberhentikan itu. Bahkan ada data dari pemerintah, ada sekitar 1 juta, hampir 2 juta yang perusahaannya berhenti dan harus merumahkan karyawannya. Kalau ada sengketa misalnya pesangonnya tidak dibayar, haknya tidak dibayar oleh perusahaan tersebut karena tutup, maka itu semua kita bisa ajukan melalui hukum formilnya tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Nah, hukum material dan hukum formil ini Anda harus hafal. Sehingga nanti kalau misalnya Anda jadi lawyer, jadi hakim, maka Anda bisa memilih mana hukum material, mana hukum formilnya. Gitu. Kalau hukum formilnya bagaimana caranya mengajukan gugatan, kalau ada perselisihan hak atau PHK atau kepentingan, itu ada hukum acaranya sendiri. Hukum acaranya di mana? Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Itu sedikit tambahi, kita masuk ke perjanjian kerja sekarang. Nah, kemarin Prof sudah sampaikan bahwa ada perjanjian kerja juga saya sudah sampaikan gitu yang kemarin ya. Pada intinya adalah begini, kalau ada pengusaha dan pekerja,
kemudian dia bersepakat ingin melakukan perjanjian kerja untuk bekerja, maka harus ada perjanjian kerja yang memenuhi unsurnya ada upah, ada perintah, ada pekerjaan, satu lagi waktu gitu ya. Upahnya berapa? Itu harus ada tuh unsurnya tuh. Yang kedua ada perintah. Biasanya pihak pertama sebagai pemberi kerja, pihak kedua sebagai penerima kerja. Pihak ketiga pekerjaannya, objeknya apa, kerjanya apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang ketiga, yang keempat tentu saja ada waktu. Ini waktunya sampai kapan? Apakah waktunya temporer atau permanen? Nah, terkait dengan waktu itu ada dua dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sambil nanti kemarin yang sudah disampaikan oleh Prof. Ada yang disebut PKWTT, ada yang disebut PKWT. Ya, jadi perjanjian kerja menurut waktu, status daripada tenaga kerja itu cuma dua. Satu PKWTT, yang kedua PKWT. PKWTT itu adalah perjanjian waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan untuk waktu tidak tertentu. Artinya dia jadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. Jadi kalau PKWTT itu adalah karyawan tetap atau pekerja tetap, dia tahu kapan dia mulai kerja, ya, dia tahu kapan dia mulai kerja, tapi dia akan berhenti nanti pada saat dia pensiun, atau dia meninggal, atau dia mengundurkan diri. Itu namanya PKWTT, artinya karyawan tetap. Nah, PKWTT ini harus dibuat secara tertulis, wajib dilengkapi dengan surat pengangkatan dari pengusaha. Ada surat pengangkatan, paling tidak ada surat perjanjiannya lah, gitu ya. Ada di pasal 60, silakan Anda buka di undang-undang. Nah, PKWTT ini dapat mensyaratkan masa percobaan, dalam istilah kita magang gitu ya. Jadi kalau karyawan mau jadi karyawan, seorang pekerja mau jadi karyawan tetap, maka di trial dulu sama perusahaan itu maksimal paling lama 3 bulan. Biasanya masa magang. Kalau dia bagus, lanjut. Kalau tidak bagus ya tidak bisa menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Gitu. Dia boleh kalau misalnya dia masuk dalam skema PKWTT, maka dia pekerja atau pemberi kerja bisa mensyaratkan masa percobaan atau masa trial gitu ya selama 3 bulan. Nah, yang kedua tadi PKWTT, pekerja tetap. Sekarang PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT dibuat atas dasar jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan. Ini Anda bisa lihat di pasal 56 sampai dengan pasal 59. Undang-Undang 13 tahun 2003. PKWT itu sama aja karyawan kontrak atau honorer. Ya, dia tahu kapan dia bekerja, dia juga tahu kapan dia harus berakhir. Misalnya Anda saya pekerjakan untuk membantu saya di rumah saya gitu ya selama 1 tahun terhitung dari Januari sampai dengan Desember. Maka dia akan tahu kapan dia bekerja mulai tanggal 1 Januari dan dia juga tahu akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Itulah yang disebut PKWT. Jadi kalau tadi PKWTT itu adalah pekerja tetap, ini pekerja tidak tetap. Nah, PKWTT itu, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, yang karyawannya kontrak gitu ya, itu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang satu, sekali selesai, atau sementara sifatnya. Misalnya di Jakarta biasanya ada PRJ, Pekan Raya Jakarta setiap bulan Mei dan Juni. Itu kan 2 bulan itu. Maka kalau Anda jadi mahasiswa, ya karena pekerjaan Anda bukan pekerjaan utama, Anda daftar jadi SPG atau SPB yang cuma 2 bulan. Maka 2 bulan itu disebut PKWT atau pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang kedua PKWT itu
itu bisa dilaksanakan pada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun. Misalnya proyek bikin rumah, proyek bikin jembatan, itu kan ada target itu, kontrak gitu. Kemudian kalau saya lagi butuh tenaga mahasiswa saya untuk mengumpulkan data penelitian saya, misalnya di daerah Jakarta Timur, saya minta bantuan mahasiswa saya, ini saya pekerjakan Anda 1 bulan. Ya berarti Anda harus selesai dalam 1 bulan. Yang keempat, pekerja yang bersifat musiman. Nah, misalnya, yang sekarang nih misalnya, lagi musim bencana wabah ini, maka banyak jual beli masker misalnya ya. Dia butuh orang untuk memasarkan, marketing. Maka selama musim wabah ini ya Anda dipekerjakan. Ketika wabahnya ini udah selesai, Anda tidak dipekerjakan lagi. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Artinya dalam masa eksperimen, percobaan. Itu bisa dalam skema PKWT. Nah, PKWT itu, janjian kerja waktu tertentu, itu paling lama 2 tahun. Dan boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun, berarti 3 tahun. Jadi PKWT itu, ini dia nih, kontraknya 1 tahun, panjang lagi 1 tahun, dan bisa diperbarui 1 tahun. 3 tahun jadinya. Pak, bagaimana kalau misalnya ada perusahaan yang PKWT terus? Ya memang sih sebenarnya undang-undang tidak mengatur harus berapa lama dia harus PKWT. Bisa jadi dia sampai seumur hidup PKWT juga ada juga. Gitu ya. Atau yang kemarin yang Prof sudah sampaikan, dia masuk outsourcing misalnya begitu. Ya dia PKWT terus jadinya. Dia nggak pernah jadi karyawan tetap. Bagaimana Pak kalau ada yang per 5 tahun misalnya? Ya nggak apa-apa, namanya perjanjian kerja kan kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja. Kalau dia sepakat 5 tahun di luar undang-undang nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kan undang-undang tenaga kerja ini perjanjian pada umumnya juga. Ada asas itikat baik dan kesepakatan. Kemudian berakhirnya perjanjian kerja baik PKWT atau PKWTT. Satu, pekerja atau buruh meninggal. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Kalau sudah ini biasanya di PKWT ini. Ketiga, adanya putusan pengadilan jika ada perselisihan hubungan industrial, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PK, perjanjian kerja, PP, peraturan perusahaan, PKB, perjanjian kerja bersama, yaitu force majeure. Nah, terkait dengan force majeure ini juga bisa menyelesaikan berakhirnya sebuah perjanjian ini, perjanjian kerja. Misalnya sekarang, apakah bencana wabah corona ini yang mengakibatkan perusahaan pada tutup itu merupakan force majeure. Sehingga perusahaan itu banyak yang tutup dan tidak bisa menggaji karyawannya, sehingga karyawannya harus di PHK. Itulah yang terjadi sekarang. Di mana TV banyak SPG dari Ramayana dan Matahari itu di PHK karena force majeure katanya. Kita nggak kuat lagi Pak bayar SPG karena Ramayana udah tutup, nggak ada yang beli, masyarakat udah di PSBB sekarang, udah di lockdown, udah nggak ada yang beli lagi ke Ramayana, jadi kami nggak ada pemasukan. Akhirnya kemarin itu banyak yang videonya tuh nangis-nangis gitu ya, karyawan banyak yang di PHK karena force majeure ini. Nah pertanyaannya adalah, apakah force majeure wabah COVID-19 ini termasuk force majeure? Ada beberapa perusahaan yang mengartikan itu, sehingga perusahaan itu banyak yang mem-PHK karyawannya. Kedua, perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha. Kalau yang meninggal pengusaha, perjanjian kerjanya terus, gitu ya, sampai dia berakhir waktunya. Apabila terjadi pengalihan perusahaan karena penjualan, pewarisan, hibah, maka hak-hak pekerja buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan. Kalau perusahaannya itu
dijual, di-merger, diakuisisi, maka hak pekerja buruh itu beralih kepada pemangku atau manajemen baru daripada perusahaan yang di-merger atau yang diakuisisi itu. Kemudian dalam hal pengusaha orang meninggal, maka ahli waris perusahaan dapat mengakhiri perjanjian kerja. Ya, pokoknya hak dan kewajiban tenaga kerja tidak boleh dihilangkan. Gitu ya. Nah, tadi kan ada PKWT, ada PKWT. Sekarang ada yang namanya PKHL, Perjanjian Kerja Harian Lepas. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari itu freelance. Ya, freelance. Jadi dia dapat kerjaan kalau dia ada objeknya aja gitu. Kalau dia nggak dapat objeknya, dia nggak usah kerja begitu. Misalnya apa sekarang? Fotografer misalnya. Di perkawinan dia kerja kalau ada perkawinan aja. Kalau nggak ada perkawinan kan berarti dia nggak kerja. Itulah yang disebut freelance atau PKHL. PKHL ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan dan upahnya didasarkan pada kehadiran. Kalau dia hadir, dia kerja, maka dibayar gitu ya. Apalagi ya, tukang sapu misalnya. Tukang sapu di jalan, di DKI. Itu kan PKHL tuh. Ojek. Ada lagi yang lain-lain. Pokoknya upahnya itu harian. Itu yang disebut PKHL. Model pemodel. Kemudian persyaratan penggunaan PKHL tetap dia harus ada perjanjian kerja, harus ada hitam di atas putih gitu ya. Ya tadi model disampaikan juga bisa. Sekarang magang Pak, kalau saya mau magang di perusahaan gimana? Nah, di dalam tadi kan PKHL, freelance, sekarang magang. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan. Artinya begini, jika Anda nanti lagi nulis skripsi misalnya, ada lowongan magang di kantor law firm, gitu ya. Maka apakah saya masuk ke masuk ke PKWT atau PKWTT nih? Nah, kalau magang itu tidak masuk ke PKWT atau PKWTT, tapi dia hanya masuk pada sistem pendidikan. Artinya hak dan kewajibannya itu ya dia hanya dapat memperoleh uang saku aja sebenarnya atau uang transport. Jadi dia nggak berhak untuk menerima gaji dalam undang-undang itu sebenarnya. Karena magang itu kan bagian dari belajar. Jadi kalau Anda nanti misalnya magang di kantor notaris atau magang di kantor law firm, Anda cuma dikasih uang transport per hari itu nggak apa-apa. Itu menurut undang-undang. Tapi Pak, kalau misalnya saya digaji juga padahal saya magang, ya berarti Anda haknya lebih daripada yang diberikan, yang ditentukan oleh undang-undang. Makanya itulah yang disebut magang. Nah oleh karena itu, kalau Anda nanti magang, jangan menuntut gaji, nggak bisa. Memang undang-undang bukan begitu. Undang-undang hanya memberikan Anda itu memperoleh uang saku atau uang transport, ya. Kalau Anda ada apa-apa itu menjadi tanggung jawab dari yang pemberi magang itu. Tapi kalau perusahaannya atau law firm-nya atau kantor notarisnya itu memberikan Anda gaji, berarti perusahaan tersebut telah melebihi apa yang diatur dalam sebuah undang-undang. Berarti Anda harus bersyukur karena Anda digaji